untuk petani di luar sana udah berhasil ya. Jadi saya ingin itu petani kita pun berhasil juga dengan cara menyehatkan tanah juga. Satu, kedua dengan meningkatkan hasil. Ketiga, dengan menanam secepatnya mengeluarkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Masi. Saya pemilik kebun durian Tamora. Nama kebun Tamora itu saya terinspirasi dari suatu kota di Medan, yaitu Tanjung Merawa, karena asal ibu saya dari Tanjung Merawa, Medan. Berikut kunci keberhasilan saya dalam bercocok tanam kebun durian secara organik. Sejarahnya ini kebun tadinya belinya kan sepotong-sepotong. Awal beli pertama yang di bawah itu tanahnya 1.700. Pada bulan Desember tanggal 27 kita mulai pembersihan lahan, 27 Desember 2018 seperti itu. Kemudian seiring berjalannya waktu kita awalnya memang memakai pupuk sintetis ya, kimia sintetis. Melihat dari perkembangan pohon tidak bagus ya, tidak signifikan pertumbuhannya maupun apa segalanya lah, mungkin sayanya tidak ketemu ya jalurnya di situ. Nah, kemudian pada bulan April, Mei lah, awal Mei 2019 ini kita rubah ya menjadi triple planting dan penambahan lahan semua. Terakhir bulan Juni itu total lahan kita ada sekitar 3 hektar. Nah, itu kita tanam triple planting dengan cara seiring berjalannya waktu kita awalnya memang memakai pupuk sintetis ya, kimia sintetis. Melihat dari perkembangan pohon tidak bagus ya, tidak signifikan pertumbuhannya maupun apa segalanya lah, mungkin sayanya tidak ketemu ya jalurnya di situ. Nah, kemudian pada bulan April, Mei lah, awal Mei 2019 ini kita rubah ya menjadi triple planting dan penambahan lahan semua. Terakhir bulan Juni itu total lahan kita ada sekitar 3 hektar. Nah, itu kita tanam triple planting dengan cara full organik ya. Untuk jangka panjang ya, itu kita juga ingin memberikan contoh pada teman-teman petani yang lain dengan menggunakan organik ini agar tanah pertama ya tetap sehat ya, kedua pohon lebih subur dibandingkan dengan yang biasa ya. Saya tidak perlu menyebutkan spesifik pupuk kimia sintetis itu apa, tetapi ya kita harus menunjukkan lebih, ternyata hasilnya lebih maksimal dengan organik. Kita varietas yang terbanyak di sini kita ambil yang mudah kita jual aja ya, seperti Bawor, Musangking, Oci. Dan berikut kita tambah lagi agak sedikit banyak ya, agak banyak sedikit dengan super tembaga lokal ya, Cumasi atau Namlung. Nah, itu juga banyak kita tanam sini. Dan durian lokal yang lain pun ada di sini ya, termasuk kita bilanglah ini bukan lokal ya sebenarnya, kayak Montong, kayak daerah-daerah lain yang bagus ada juga kita tanam di sini. Total semua ada 578 batang.
total semua. Karena kita memakai sistem triple planting, tanah 3 hektar, jadi yang tertanam hanya 578. Untuk awal kita hanya saya sendiri ya. Memang kalau untuk istri sih tetap support dia, karena ini pun sebenarnya sambilan ya kebun ini. Untuk awal, tapi seiring berjalannya waktu, setelah pertemuan di kebun saya ini, pekebun durian, ada grupnya dulu namanya Pekebun Durian Banten. Jadi mengadakan pertemuan di kebun saya awal, tapi seiring berjalannya waktu, setelah pertemuan di kebun saya ini, Pekebun Durian, ada grupnya dulu namanya Pekebun Durian Banten. Jadi mengadakan pertemuan di kebun saya pada Oktober 2019. Nah, disitulah kita ketemu teman-teman yang sejalan, seperti Iskandar Buet, dia khusus nanti untuk pembuatan pupuk organik ya, pupuk kohe, maksudnya kotoran hewan dari kambing kita, fermentasi beliau. Dan saya juga meminta saran-saran dari Pak Iwan Subakti, nanti bisa ditanyakan beliau. Dan beliau juga membantu, tadinya juga beliau pun agak kurang gimana ya, karena untuk organik beliau pun udah pernah. Jadi beliau support untuk organik ini, jadi saya tambah semangat ya, seperti itu. Jadi sampai saat ini yang membantu tunggal di sini yaitu Iskandar Buet dan Pak Iwan Subakti. Ya, poin terpentingnya kita kan merasa ya, untuk petani di luar sana udah berhasil ya. Jadi saya ingin itu petani kita pun berhasil juga dengan cara menyehatkan tanah juga. Satu, kedua dengan meningkatkan hasil. Ketiga, dengan menanam secepatnya mengeluarkan hasil. Kan itu yang dicari. Ya, itu tadi ya. Saya membuat ini juga, memang ada ya, contohnya yang saya tanam tunggal pun ada. Dan saya yakin organik ini bisa berhasil, makanya saya tanam triple planting ini ya, model tiga pohon dalam satu titik. Nah, kebanyakan petani kita ini kan, mohon maaf ya, banyak kan yang kurang mampu, yang mempunyai lahan terbatas. Jadi ini kita membuat contoh agar yang lahannya terbatas pun bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Ya, yang kalau saya bilang yang paling sulit ya menjaganya tetap konsisten ya, menjaganya tetap subur, tidak ada serangan hama, tidak stres. Yang paling sulit musangking, jenis musangking, hanya itu aja yang tersulit. Apalagi musim hujan itu musangking sangat rawan ya untuk stres, apalagi rontok daun seperti itu. Untuk perawatan sistem saya itu kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Maksudnya apa? Ini itulah dia, serangan hama itu berulang terus. Jadi jika kita menyemprotnya 2 minggu sekali atau lebih, terkadang hama itu sudah menyerang duluan ya. Nah, itu kita sulit sekali basminya. Makanya lebih bagus mencegah. Nah, untuk batang sendiri seperti ini ya. Saya lakukan pengecetan ya kan kawan. Itu agar tidak diserang oleh penggerek batang ya. Satu, kedua, rayap batang itu tidak bisa naik. Jadi kita cari yang paling murah. Itu untuk pemupukan saya ambil dari umur 1 bulan tanam, pemupukan pertama sekali saya lakukan. Ya, setelah 1 bulan, 2 minggu kemudian dipupuk itu saya bantu memakai garam kasar. Tetapi perlu diingat, garam kasar ini hanya pelengkap, bukan pupuk utama. Sekali lagi saya bilang perlu diingat, garam kasar tidak boleh berlebihan. Karena itu hanya sebagai katalisator agar akar mudah menyerap pupuk kandang yang kita berikan. Nah, kemudian pemupukan itu setelah pemberian pertama itu setiap 3 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun kita lakukan pemupukan 4 kali. Kalau untuk garam kasar itu 1,5 bulan sekali. Itu sekedarnya ya.
Ingat ya, pupuk inti kita bukan garam kasar. Saya semangat ini menanam durian karena saya lihat ya, alurnya kita udah ketemu dengan organik. Dia apa ya, bisa dilihat lah, ini belum 3 tahun ya tanaman saya ini tingginya segini, dari bibit 1,2 meter sampai 1,5 meter yang tertinggi. Nah, bisa dilihat, jadi ketika tanaman kita bagus, subur, ya itu yang kita tunjukkan sama petani-petani kita bahwa organik ini bisa loh. Apalagi dalam satu titik 3 pohon. Ini bisa dibuktikan ini tidak berebut nutrisi, asal tanah itu kita jaga. Ibaratnya kita kalau sehat, kita kuat, angkat beban berapa berat pun kita mampu, 50 kilo pun kita mampu. Nah, coba kita busung lapar, ambil contoh kelaparan. Untuk badan kita ya susah. Nah, ketika sehat tanah ini mau ditanam berapa banyak pun pohon, pasti bisa jadi, pasti hidup. Tapi ingat ya, kita sertai doa. Itu jangan lupa ya kawan-kawan ya. Saran saya sih dan kemauan saya, ayo petani. Nah, coba kita busung lapar, ambil contoh kelaparan. Untuk badan kita ya susah. Nah, ketika sehat tanah ini mau ditanam berapa banyak pun pohon, pasti bisa jadi, pasti hidup. Tapi ingat ya, kita sertai doa. Itu jangan lupa ya kawan-kawan ya. Saran saya sih dan kemauan saya, ayo petani-petani Indonesia, organik mampu kok. Jangan takut ya. Di sini sudah terbukti. Hanya itu, dan mudah-mudahan walaupun hanya beberapa orang yang mengikuti, kita udah bersyukur ya. Karena kita menjaga bumi dan tanah untuk anak cucu kita. Kunci keberhasilan kita menanam organik, ingat ini ya, intinya kita menyehatkan tanah. Kita memupuk tanah, bukan memupuk tanaman. Ingat, jadi jangan salah persepsi. Sistem organik itu adalah memupuk tanah. Tanah sehat, pohon sehat. Pasti berhasil. Karena saya sudah mencobanya dan berhasil ya. Bukan mencoba-coba lagi ya. Ini buktinya. Pohon di belakang saya ini dari bibit 1,2 meter. Umur sekarang saat ini 2,8 tahun. Dan sudah berbuah dan berbunga. Ya, suka dan duka, kalau saya bilang sih dukanya hanya organik ini memang sedikit repot ya, saya bilang. Tapi lebih banyak sukanya. Apa sebab saya bilang lebih banyak sukanya? Bisa kawan-kawan lihat ya ini di belakang saya ini. Siapa sih petani yang nggak mau pohonnya cepat besar? Siapa sih petani yang tidak mau ingin hasilnya cepat gitu? Bukan coba-coba lagi ya, ini sudah terbukti. Dukanya hanya itu saja ya, kita agak sedikit capek ya karena organik. Capeknya bukan capek dalam arti kata pikiran ya, tapi tenaga, hanya itu. Halo, nama saya Iwan, biasa dikenal dengan Iwan Subakti, praktisi hortikultura di Banten. Poin terpenting dari bertani durian adalah faktor air. Makin besar lahan yang kita kerjakan, itu makin besar kebutuhan airnya. Jadi faktor utama harus ada air yang mencukupi. Itu paling penting. Prospek durian ke depannya masih sangat terbuka lebar, artinya dalam skala kebun atau bisnis, industri itu bagus. Kemudian juga prospek durian ke depannya masih sangat terbuka lebar, artinya dalam skala kebun atau bisnis, industri itu bagus. Kemudian juga dalam skala koleksi, senang-senang sendiri juga itu bagus. Tapi jangan lupa buat petani-petani, kawan-kawan petani, jangan patah semangat karena tidak mudah untuk merawat sebatang durian. Jadi jangan mudah putus asa, tetap semangat. Jadi kebetulan tahun 2011 produk saya sudah mendapat sertifikasi organik dari Lembaga Sertifikasi Pangan Organik LPSO Inoffice. Artinya segala sesuatunya sudah tercatat dengan rapi
dengan sistem organik. Jadi organik itu bukan apa yang akan kita hasilkan secara organik, tapi adalah proses dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri sudah berperilaku organis, maka hasilnya nanti tentu akan organis. Jadi organis itu lebih ke istilahnya dalam istilahnya adalah keamanan pangannya. Tukar pikiran, artinya kita sering sharing bersama-sama. Saya yakin owner dari kebun durian Tamora juga open mind ya. Jadi saya juga tidak hanya menawarkan untuk bertani secara organis, tapi juga artinya kalau nanti satu waktu berkeinginan untuk ada yang berkeinginan untuk menjadikan pertanian itu mix, artinya ada organik, kemudian juga ada ini juga bisa kita lakukan. Artinya sudah kami bicarakan juga. Untuk melaksanakan pertanian organik itu butuh ketelatenan, artinya kerja lebih ekstra. Harus ada pengawasan, kemudian juga membuat sesuatu. Biasanya misalkan di sini pestisida, pasti kita bicara pembuatan pestisidanya sendiri, atau anti jamurnya, fungisidanya kita bicara tentang perawatan akar dan sebagainya, itu dikerjakan sendiri. Nah, ini memerlukan waktu, jadi luangkanlah waktu lebih banyak untuk pertanian organik. Harapan saya semuanya bisa maju, bisa berkembang, sehingga Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya terhadap durian. Artinya kita lebih ekstra. Harus ada pengawasan, kemudian juga membuat sesuatu. Biasanya misalkan di sini pestisida, pasti kita bicara pembuatan pestisidanya sendiri, atau anti jamurnya, fungisidanya kita bicara tentang perawatan akar dan sebagainya, itu dikerjakan sendiri. Nah, ini memerlukan waktu, jadi luangkanlah waktu lebih banyak untuk pertanian organik. Harapan saya semuanya bisa maju, bisa berkembang, sehingga Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya terhadap durian. Artinya kita mampu untuk bersaing dengan Malaysia maupun Thailand dalam hal perdurianan. Jadi tetap semangat